Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Badan Kenajiran Masjid Babu Salam, Bapak Haris Ashab SPD, beserta dengan seluruh pengurus. Yang saya hormati Bapak Ibu, orang-orang tua kami, anak-anak, para remaja, jemaah salat tarawih wa ta'lim rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat hadir untuk melaksanakan salat Isya berjamaah. Nanti dilanjutkan salat tarawih berjamaah pada malam hari ini di malam yang ke-12. Kata Nabi, barang siapa yang berwudu dari rumahnya, kemudian dia melangkah kaki menuju ke masjid untuk melaksanakan suatu ibadah yang Allah fardukan atasnya, maka setiap langkah yang ia lakukan menuju ke masjid itu Allah akan hapuskan dosanya, dan langkah berikutnya Allah akan angkat derajatnya. Maka beruntunglah kita yang hadir setiap hari dari rumah sudah bersuci, berwudu, melangkah kaki menuju ke masjid. Allah menghendaki apa kepada kita? Untuk menghapuskan dosa-dosa kita dan untuk mengangkat derajat kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah itu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Nabi dalam salah satu hadis, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang berselawat kepada aku, kata Nabi, sekali saja, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Pertanyaannya, apa makna selawat Allah untuk kita? Ada 3. Yang pertama adalah maghfirah, ampunan. Jadi orang-orang yang setiap hari senantiasa berselawat untuk Nabi, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah rahmat, mendapatkan kasih sayang Allah. Maka janganlah heran orang yang rajin berselawat, apa yang dia beri apa yang dia minta akan diberi oleh Allah. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan kasih sayang Allah. Dan yang ketiga, makna salawat Allah untuk kita adalah mahabbah, yaitu cinta. Artinya barang siapa yang sudah mendapatkan cinta Allah, maka nanti dia akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya malaikat, itu hambaku yang bernama Fulan bin Fulan, jangan kau masukkan ke dalam neraka. Kenapa ya Allah? Sebab pada waktu hidup di dunia dia senantiasa berselawat untuk kekasihku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan dibela kita sama Allah nanti di akhirat. Oleh karena itu Bapak Ibu, jadikan salawat menjadi amalan rutin kita setiap hari. Insya Allah. Insya Allah. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Yusuf ayat 88 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Kata Allah, dan bersedekahlah kamu atas kami. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah.
Saya sampaikan materi ini semalam di Masjid Al-Ikhlas Betira berkaitan dengan mengenai sedekah. Infaknya langsung naik. Antusias orang untuk bersedekah paket, karena mereka ada program paket memberikan sembako kepada 100 orang kaum duafa. Alhamdulillah. Memang orang kalau dicas dulu Pak, semangati dulu biar dia berinfak. Masjid ini mudah-mudahan ini semalam 2,5, ini malam mungkin alhamdulillah 300 ya dapat ini insyaallah. Ya. Kalau satu orang masukkan goceng-goceng kali 200 jemaah sudah dapat 1 juta kita satu malam. Goceng satu orang. Ini pertanyaannya kadang-kadang kita buka kotak infak yang banyak bukan uang 5.000, tapi adalah uang 2.000. Ya, Bapak Ibu, budgetkan ya. Minimal 5.000 tiap hari kita masukkan, berarti 150.000 kita budgetkan sebulan. Untuk kita masukkan 5.000 tiap hari kali 30 malam, berarti 150.000. Yakinlah bahwasannya dalam surah Yusuf ayat 88 tadi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Cuma terkadang kita nggak yakin, apa iya ya kalau kuberikan segini nanti balasannya lebih dari itu? Karena nggak yakin. Sesuatu yang membuat terwujud dan terjadi itu karena keyakinan dan kesungguhan. Sama kayak halnya doa. Kalau kita berdoa sudah nggak yakin, ya udah kita nggak akan dikabulkan. Jadi membuat doa itu dikabulkan oleh Allah karena keyakinan dan kesungguhan kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan bersedekah Bapak Ibu. Jangan nggak yakin. Karena apa? Karena sampai sekarang ini saya lihat belum pernah ada orang bangkrut gara-gara banyak sedekah. Malah banyak hari ini orang-orang yang sukses, yang berhasil menjadi orang kaya raya, apa amalan mereka? Sering ngasih makan orang. Kenapa? Begitu kita berikan makan kepada orang, dia berterima kasih, dia mendoakan yang baik. Jangan heran kenapa, mohon maaf, seorang atasan itu kenapa banyak kadang-kala masalah di keluarganya, banyak masalah di lingkungan kerjanya. Kenapa? Dia nggak baik kepada bawahannya, dia nggak sering berikan sedekah kepada bawahannya. Kan Nabi sudah katakan, "Da'u mardakum bisadaqah." Obati penyakitmu dengan sedekah. Tolak bala di keluargamu dengan sedekah. Pancing rezekimu dengan sedekah. Maka jangan heran orang-orang yang rutin bersedekah jauh dari bala, jauh dari penyakit. Mudah lapang rezekinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang mendoakan kebaikan kepada orang yang bersedekah bukan hanya manusia, malaikat juga turut mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang istiqomah dalam bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, nanti manfaat sedekah ini baru kita rasakan setelah kita meninggal dunia. Nanti Allah akan luaskan alam kubur kita. Jadi sebenarnya alam kubur itu bukan seperti yang kita lihat itu. Sejatinya nanti kalau kita menjadi raudhah min riyadil jannah. Kan alam kubur itu menjadi raudhah min riyadil jannah. Menjadi sebahagian daripada taman-taman surga. Dan bisa menjadi khufratan min khufarin nirat. Tergantung kepada nanti penghuninya yang akan masuk ke alam kubur itu. Dan ternyata orang yang rajin bersedekah, nanti alam kuburnya akan diluaskan oleh Allah seluas daripada mata kita memandang. Dan sebaliknya, orang yang pelit untuk bersedekah, maka nanti kuburnya akan dihimpit. Maka ada istilah mengatakan, orang pelit, kuburannya sempit. Itu benar. Dan kadang kita nggak percaya itu. Dan orang-orang nanti baru percaya akan hal itu setelah dia mengalami kematian yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan nanti Bapak Ibu ketika kita berada di padang mahsyar yang matahari diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya beberapa jengkal daripada kepala kita. Apa amalan yang menaungi kita daripada teriknya panas matahari itu? Ternyata kata Nabi, setiap orang nanti di padang mahsyar akan bernaung di bawah sedekah. Jadi orang yang rajin bersedekah Bapak Ibu, ketika nanti orang semua kepanasan,
ada yang selututnya keringatnya, mandi keringat selututnya, ada yang sepinggangnya, ada yang sebahunya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, sementara ada orang di sampingnya yang tidak apa-apa. Siapakah orang itu? Orang yang ahli sedekah. Masya Allah, masuk ruang VIP. Ada ruangan khusus. Bahkan nanti ada pintu surga namanya babus sedekah. Ada namanya babu royan untuk orang puasa. Ada untuk orang sholat, babu sholat. Untuk orang jihad, babu jihad. Untuk orang zikir, babu zikir. Babu sholat. Masya Allah. Babu salam. Rumah keselamatan. Ini doa masjid ini. Kenapa dinamakan babu salam? Insya Allah orang yang pernah masuk masjid babu salam sesuai dengan artinya bab, pintu. Salam keselamatan. Jadi orang yang masuk masjid ini diharapkan mendapatkan pintu keselamatan. Nanti di akhir. Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan berapa banyak hari ini orang-orang yang sudah wafat, sudah meninggal dunia. Mereka minta dihidupkan kembali oleh Allah. Apa yang mereka minta? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang-orang yang sudah wafat hari ini, yang sudah meninggal hari ini, Bapak Ibu, mereka minta supaya dihidupkan kembali barang sebentar saja. Apa yang mereka minta? Fa asaddaqa. Aku ingin bersedekah ya Allah. Kenapa dia ungkapkan seperti itu? Dia menyesal. Dulu telah diamanahkan begitu banyak harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang banyak itu belum sempat dia sedekahkan. Ingat Bapak Ibu, apa yang halal yang kita miliki di dunia ini, itu akan dihisab. Yang haram menjadi azab. Yang halal dihisab. Yang haram menjadi azab. Maka orang yang makan korupsi 930 triliun, saya nggak bisa bayangkan bagaimana azabnya nanti di akhirat. Kenapa? Telah menzolimi rakyat. Nauzubillah. Dibelikan kerupuk itu, tenggelam kita dengan kerupuk itu kan, Pak. 930 triliun, Pak. Dikorupsi. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinlah kita kepada janji Allah dan balasan Allah, apalagi pahala yang akan Allah berikan. Apalagi sedekah itu dilaksanakan, dibuat di bulan suci Ramadan. Jadi kali-kali Allah dalam sedekah itu bukan 1000 nilainya 1000, 5000 nilainya bukan. Tengok surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Seperti apa kata Allah? Seperti orang yang menanam satu butir benih. Dari satu butir benih menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap tangkainya berbuah 100 biji. 1 dikali 7, 7 dikali 100. Jadi matematika Allah, bagaimana Allah melipat gandakan pahala? Sebanyak 700 kali lipat. Jadi yang infak 1000 rupiah bukan 1000 dari mata Allah, tetapi dinilai 700.000 dilipat gandakan 70 kali lipat di bulan suci Ramadan ini. Kalau dijumlahkan itu bisa error kalkulator itu. Saking begitu banyaknya nilai pahala yang akan Allah berikan kepada kita, kepada orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo mari, Ramadannya masih panjang lagi. Ini masih malam ke-12. Masih 18 malam lagi.
Jangan lagi pelit-pelit untuk bersedekah. Berniat untuk terus-menerus kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Maka saya bilang, kalau ada orang puasa nggak sedekah, rugi. Kalau ada orang puasa nggak baca Quran, rugi. Kalau ada orang berpuasa nggak berzikir, nggak beristighfar, rugi. Kalau ada orang berpuasa nggak sholat berjamaah di masjid, rugi. Kenapa? Ketika orang masuk di bulan Ramadan ini semakin dekat dengan Allah, dia malah sebaliknya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang berbuat amal kebaikan dan kebaikannya tidak membuat diri dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dipertanyakan amal ibadah. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari terus kita istiqomah tetap melaksanakan salat tarawih sampai dengan malam yang ke-30 agar 3 fadilah itu kita dapatkan. Pertama rahmat, kedua ampunan dan terbebasnya kita daripada azab siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu meningkatkan infak kita, amal ibadah kita, dan saya berdoa semoga bagi yang berinfak akan dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, kemudian dijaga oleh Allah kesehatan dirinya dan keluarganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.